warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga kita dapat beribadah mengabdi kepadanya setiap waktu demi menggapai ridhonya. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua pada derajat yang Dia ridhoi di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimahullah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, yang artinya, sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedang ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Syekh Muhammad Al-Ghalaini dalam karyanya Idatun Nasin juga menyampaikan, yang artinya, setiap bangsa memiliki ajal yang menjadi akhir kematiannya, dan ajal setiap bangsa itu adalah ketika mereka kehilangan kemerdekaannya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah, saat ini kita berada di bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni bulan Agustus. Disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan kita bukanlah hadiah dari Belanda atau Jepang, tapi kemerdekaan ini ditebus oleh rakyat Indonesia dengan cucuran darah, keringat, dan air mata. Seluruh bangsa bersatu untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah terpikirkan apakah istri akan menjadi janda, anak menjadi yatim, dan terpikirkan sebenarnya para pahlawan hanyalah merdeka. Mari sejenak kita mengenang pahlawan bangsa ini di seluruh penjuru Nusantara, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Saya teringat sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh mantan Mendikbud Dr. Ades Anies Baswedan, bahwa pahlawan adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tak pernah berserik dalam dirinya keuntungan apa yang akan mereka dapatkan. Yang ada hanyalah semangat berkorban untuk yang lain, berjuang untuk bersama. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimahullah, mari kita mengingatkan kembali kisah perang Ahzab atau perang Khandaq, perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW 1 tahun setelah kemenangan yang diperoleh oleh kafir Quraisy dalam perang Uhud. Mereka dan sekutu-sekutunya merencanakan peperangan ke Madinah sehingga pecahlah kedua perang tersebut. Perang membela diri dan mempertahankan keyakinan tauhid dari gangguan kaum musyrikin. Pada kasus perang Khandaq, umat Islam didera sejumlah kesulitan karena jumlah pasukan relatif sedikit. Karena kalah jumlah, Rasulullah SAW atas usul sahabat Salman Al-Farisi dari Persia membuat pertahanan berupa parit Khandaq. Saat membuat parit, Rasulullah SAW ikut terjun langsung. Setelah berhari-hari membuat parit itulah, pasokan makanan di Madinah terus menipis, sehingga terjadi kelaparan. Untuk menghilangkan rasa lapar, sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengganjal perut dengan batu. Demi sebuah kemerdekaan, mereka rela menahan lapar. Suatu saat ada seorang sahabat yang karena sudah tidak kuat dengan rasa lapar menghadap Rasulullah, "Ya Rasul, kami sudah mengganjal perut kami dengan satu batu, tapi kami tetap tidak kuat menahannya." Rasulullah SAW tersenyum seraya memperlihatkan ikatan perut Rasulullah SAW. Ternyata sudah ada 2 batu terikat di perut beliau, sehingga saat para sahabat merasa lapar, Rasulullah SAW lebih lapar dari semuanya. Inilah jiwa pemimpin Rasulullah SAW yang seolah saat ini sudah mulai jarang kita temui dalam kehidupan. Secara umum, yang dialami Rasulullah beserta sahabatnya itu merupakan contoh kecil tentang betapa mahalnya sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan untuk berkeyakinan, kemerdekaan untuk terpenuhinya sebuah kebutuhan dasar, dan kemerdekaan hidup tenang dan damai. Untuk meraih itu semua, mereka rela mengorbankan segalanya, mulai dari tenaga, pikiran, fisik, hingga nyawa mereka.
demi pula yang dilakukan para pahlawan bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah tersebut, seringkali kita membagikan jiwa pengorbanan dan kepahlawanan dalam diri kita. Akan tetapi, belum tentu demikian dengan orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan kita dengan membagikan gelora jiwa kepahlawanan, pengorbanan dan kepedulian untuk kebaikan bersama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada negeri kita tercinta ini keberkahan kebaikan dengan momentum kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini. Oke, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.